kan awal-awal nggak mungkin orang langsung cari kan untuk meyakinkan orang ini sekali saya aja masih banyak cemoohan. Ini batiknya kayak spray gitu. Ketika saya mau hampir memutuskan udah saya nyerah itu pernah sampai segitu. Sampai begitu itu di titik 3 tahun perjalanan itu kan nggak ada income sama sekali dari batik kan belum, jadi mah keluar terus dan makanya sampai saya naik motor pun ini bensinnya habis berapa itu sampai pakai numpak naik Suprapit waktu itu aku ingat bensin naik pun kerasa banget ya Mas. Kembali ke ini Mbak Buni Ama tadi. Ya. Mbah ya, karena udah sepuh ya. Buni Ama almarhum. Itu almarhum sekarang ya. Itu ketika tahun 2005 itu memang tinggal satu-satunya pelestari batik kudus atau gimana? Iya, beliau tuh yang memang hobi. Jadi tiap masih membatik. Tapi waktu itu sih setahu saya sih ini batiknya di batik orang Pekalongan nanti sudah jadi canting, beliau neruskan sampai proses jadi finishing diwarna di ini. Jadi kegiatan sebagai kegiatan rutin kan karena menghayati menikmati ini kan jadi masa bukan dan itu alhamdulillah sih beliau karyanya waktu itu pasti kalau sudah jadi laku karena orang kan pekangen dengan corak kudusan yang mungkin kalau yang Pak Yai familiar, kalau nggak pakai sarung kudus kulonan ini nggak afdol gitu. Dan itu luar biasa sih bagi saya untuk walaupun beliau berpikirnya bukan untuk bisnis tapi hanya hobi yang untuk mengisi hari masa ini karena mungkin anak-anaknya kan sudah pada mapan, pada sukses, jadi mungkin malah kalau bisa ya jangan membatik kan malah jangan membatik gitu. Karena kan ya mungkin kan karena udah sepuh dan saya pernah waktu itu saya serius membatik saya ini beliau doakan sambil nangis itu kan. Kok mau anak muda masih kotor-kotor mau ini mindsetnya masih batik itu untuk orang tua yang kotor-kotor gitu sih masih iyalah luar biasa untuk apalagi dari segi ekonomi ketika itu memang batik itu belum terlalu tinggi. Ya sekali tahun 2009 alhamdulillah juga turut serta sebagai bagian untuk yang ikut di UNESCO kan harus ada penandatangan kalau tidak salah 1.000 pengrajin dulu dan saya diundang waktu itu di Keraton Jogja sama Sekar Jagad dan dari Keraton Jogja untuk tim yang untuk UNESCO itu ikut menandatangani bahwa dan itu saya merasa sebagai bagian itu luar biasa. Saya masih naik bis apa naik motor ya waktu ke Jogja itu terus ini menjadi bagian orang-orang terpenting untuk memperjuangkan batik dan itu rasanya sesuatu yang kadang up and down gitu kan ini kan belum ini ya Mas, perlu mau tahu untuk yang ini ya kenapa bisa pernah down apa enggak gitu. Iya, nanti sebenarnya saya sudah simpan pertanyaan itu, tapi kalau Mbak Yuli mau cerita kan nggak apa-apa juga. Waduh, ini malah saya sekaligus yang cerita sekaligus yang menanyakan gimana ini. Nggak apa-apa, ini kan ini. Daripada saya yang nanya nanti terlalu lama kan, lebih baik Mbak Yuli cerita saya yang diam. Iya, ini kalau Mas Woko sih yang ownernya ini ya, ini jadi bagian sejarah perjalanan batik kudus dulu dari Semarang jauh-jauh sampai Kudus interview, kita punya impian bikin buku bersama itu tengah malam kita Mas sampai diskusi nyatet sampai jam 12 malam ini. Kok dia nggak pernah cerita ya? Wah itu di balik layar itu. Padahal saya duduknya itu sebelah Mbak. Kok nggak pernah cerita? Ini sekarang dia nggak mau tampil di layar tapi di belakang layarnya ini ya Mas. Tapi beruntung saya ketemu Mbak Yuli bisa cerita. Nanti biar jadi bahan saya untuk omong-omongan. Siap-siap ini. Nanti mau tahu tentang Mas Woko yang lebih detailnya nanti sedikit saja Mbak. Kalau di sini sedikit saja biar saya juga agak sungkan kalau dia terlalu banyak diceritakan. Sedikit saja Mbak. Kalau beliau sih dari awal sampai ini kalau teman-teman media di Kudus itu supportnya luar biasa. Jadi ketika saya dari yang tidak apa-apa siapa saja dan alhamdulillah almarhum Mbak Mary yang juga sahabat saya dari nol ketika saya jatuh bangun nangis berdarah-darah semua orang kan nggak tahu karena banyak waktu ketika
memulai itu kan memang tidak langsung berproses tumbuh. Tapi saya memang selama 1-2 tahun itu proses mencari perjalanan, mencari kitab batik itu. Sejati neng urip. Itu kan orang ada yang bilang wah kayak nggak mungkin nguyai segoro gitu, dan inilah nggak bisa bikin sendiri lah. Padahal itu kan saya harus berproses ya, nggak bisa ini orang memang dari kemauan dan tekad sendiri. Dan alhamdulillah ketika kan awal-awal nggak mungkin orang langsung cari kan untuk meyakinkan orang ini sekali saya aja masih banyak cemoohan. Ini batiknya kayak spray gitu. Tapi teman-teman media kan bantu support untuk ini menyemangati dengan liput dan kayak suatu kebanggaan kemunculan kearifan lokal, apalagi kan tahun 2005 2006 belum banyak yang daerah-daerah yang memunculkan batik itu, dan teman-teman media sih hampir support semuanya itu yang menjadikan pemacu semangat untuk ketika saya mau hampir memutuskan udah saya nyerah itu. Pernah sampai segitu? Sampai begitu itu di titik 3 tahun perjalanan. 3 tahun perjalanan. Kenapa akhirnya Mbak Yuli ketika itu cukup tidak mau lagi ngambek mungkin? Karena kan gini ya Mas, kita berproses itu karena batik mungkin kan kos biaya itu ada lumayan tinggi, bahan baku, obat-obatan dan lain-lain itu bisa sampai ada yang 1 juta lebih lah. Itu kan waktu itu saya harus memutuskan waktu di batik saya tinggalkan untuk yang fashion, yang jahit saya karena saya nggak fokus. Kalau kemarin kan karena berkaitan dengan kayak ada customer yang harus dilayani ekstra gitu kan nggak bisa fokus kalau aku belajar batik. Makanya saya putuskan udah off di dunia menjahit dan fashion totalitas. Nah itu kan nggak ada income sama sekali dari batik kan belum, jadi mah keluar terus dan makanya sampai saya naik motor pun ini bensinnya habis berapa itu sampai pakai numpak naik Suprapit waktu itu aku ingat bensin naik pun kerasa banget ya Mas. Nah, Supranya masih kenangan ya, kenangan ini legend kan naik gunung sampai Kebanan itu yang saya herannya ke sekarang itu kan dulu nggak kerasa kalau Kebanannya tuh di dekat kuburan. Sekarang baru lewat mobil jadi langsung bersyukur ucapan sekarang ya mungkin bisa naik mobil dan itu kayak titik balik ketika lewat sekarang jadi ini. Nah tadi saya yang down itu apa gitu kan Mas, kan ketika saya udah mulai membatik terus ini kan belum tentu langsung terjual. Terus ini saya mencari bahan-bahan baku belum tentu bisa nyetok. Saya dulu cari air keras gitu kan adanya di sini nggak ada karena mungkin kan belum ada kan pernah belinya itu cuma 1 botol, kadang itu harus saya amankan dengan tingkat tinggi karena naik motor kan masih air keras gitu. Jadi hal-hal sepele itu kan yang mungkin kalau sekarang udah banyak dimudahkan lewat pembelajaran di YouTube atau kalau dulu saya harus kalau nggak ada yang saya datang nanya itu nggak bisa dan kebetulan itu kan sudah hampir jatuh bangun 2 tahun proses udah kayak habis-habisan ini terus tapi ya mungkin 1-2 ada ini laku dan juga kebetulan waktu 2 tahun itu saya diliput sosok di Kompas itu kan seluruh Indonesia kan jadi tahu dan banyak cari sampai orang dari Amerika datang ke rumah itu kan rumahnya masih belum ada workshopnya masih di ruang tamu itu kan kayak dapat suntikan energi. Nah ketika lagi proses panjang ini sampai membatik sendiri, warna sendiri, terus masih penuh kegagalan. Terus saya kebetulan waktu itu pameran pertama di Jakarta saya dapat fasilitas nggak sengaja ketemu kepala dinas provinsi itu kan omnya temen terus pas tahu ditawarin ikut pameran dari itu saya diikutkan pameran dapat fasilitas 1 ton bukan semangat luar biasa itu udah mengumpulkan ini sisa-sisa tabungan pinjem uang untuk berangkat sana kan harus ada transportasi naik bis itu Mas terus ada ke penginapan juga cari-cari yang murah sekali. Nah, penting bisa tidur. Itu terus nggak berpikir ini untuk konsep display atau apa gitu, enggak wes ini wes bawa
koper haji itu 2 itu Mas ya gitu. Nah, bawa gawangan semuanya itu. Kemudian saya ngajak saudara gitu kan. Udah sampai naik bis waktu itu bis Nusantara itu. Terus langsung pas sampai Jakarta di poolnya itu kan udah naik taksi udah sampai di JCC tiba-tiba ini dompet uang yang di tas saya hilang semua padahal itu saya bagi ini uang nginap 1 amplop ini uang ini 1 di tas itu dan kalau nggak salah kan saya naik taksi itu 60.000 dan uang sisanya itu 60.000 persis itu kayak udah ini kayaknya saya tuh harapan satu-satunya ini di batik ini nanti bisa di Jakarta bisa bisa dapat pemasukan gini. Itu aja ada yang uangnya pinjem kalau nggak salah atau itu tuh sampai 3 juta kalau nggak salah itu kan masa 2007 apa berapa 2008 gitu kan suatu yang istimewa itu kan. Terus akhirnya waktu pameran itu ternyata dari Dinas Kudus waktu itu fasilitasnya. Ya dari provinsi itu standnya beramai-ramai dari tak pikir satu stand yang bisa ngedisplay sendiri maksimal kan totalitas. Rame-rame kan kita enggak optimal kan jadi ada bordir, pisau, gebyok lain ukuran berapa itu. Udah kecopetan displaynya pojok dan waktu itu juga batiknya karena ada sahabatku yang pisau itu Mas Ari udah punya taplak udah batikku buat taplak pisau gitu. Tapi temen yang satu tim itu nggak tahu kalau aku kecopetan karena nggak cerita nggak mau merepotkan kan gitu. Terus akhirnya saya 2 hari waduh ini nanti pemasukannya pengeluarannya tambah tinggi nih. Saya pikir kan dari makan, dari biaya di Jakarta kan sama penginapan ini ya menginapnya jauh lagi harus naik taksi lagi gitu. Tak hitung-hitung ini semakin lama-lama ini. Udah saya hari kedua kan harusnya pameran kan 5 hari. Hari kedua aku pulang bawa koper haji itu masih belum koper yang dorongan ke berat. Tapi sudah ada pemasukan? Belum lah. Sama sekali aku utang siapa ya dulu utang pada perajin kalau nggak salah perajin mana gitu nggak dari Kudus itu kan saya malu juga kan itu tak simpen rapat itu kadang kan orang nggak tahu nanti kadang gitu wah kecopetan kurang sedekah gitu kan terus ini aku pinjam uang pulang nah waktu pulang itu bawa koper 2 yang koper haji itu gede bawa gawangan semuanya itu nah saya naik ke bis itu bisnya tuh cari yang paling ekonomi itu nggak salah kan cukup buat pulang aja itu aku ongkos bisnya itu udah berjalan yang ekonomi kan tanpa AC itu Mas AC diesel saya kan kayak dramatisir tapi memang real bener ini kan karena sekarang sih bisa menceritakannya enak tapi waktu itu ya merasakan manis berdarah dus terus mana ya di Pulau Gadung atau mana itu kan itu kan kayak bawa barang banyak terus bis ekonomi kan pada calo-calo pengen bangkat gitu jangan-jangan ini nanti uangnya nggak cukup ngasih calonnya itu kan terus akhirnya udah kita angkat sendiri sama saudara itu kan bawa gawangan bawa koper macam-macam terus pulang itu karena bisnya ekonomi ya kan kadang nggak langsung kan terus nyampe mana ya pokoknya macet 1 kali setelah keluar tol itu udah kan aku masih belum paham Jakarta dulu kan terus yang kedua itu macet di hutan Alasroban itu ya Allah gitu diangkat-angkat ngeluarin barang nanti nunggu pindahnya jemputan yang ada kan dibagi-bagi itu Masya Allah ini udah deh kayaknya aku udah ini Tuhan tuh kasih mentok saya seperti sampai ini sudah ini kayaknya aku udah udah saya hampir 3 tahun jatuh bangun sampai ini kayak ibaratnya udah nyerah udah sampai nangis terus saya baliknya dari kita pindah ke bis itu kan dibagi-bagi itu saya berdiri dari Alasroban sampai Kudus itu udah sampai ini tuh sampai kayak dalam hati tuh nangis tapi air mata gak keluar gengsi lah terus udah hampir
udah deh off dulu, aku mau kembali ke fashion lagi atau menggeluti bordir yang keluarga besar saya ini. Udah titik itu, nah tiba-tiba kadang ketika kadang saudara sih gini, udah kepalanya tuh ini pasti ada hikmahnya. Nanti kadang kita kayak tanaman yang dipetik itu akan tumbuh subur. Ada itu kayak teori yang menenangkan gitu kan. Tapi akhirnya udah ada seminggu saya ditelepon, waktu itu Bang Jateng telepon pesen seragam. Waduh, ini corporate besar itu menurut saya kan pemula ini pesen seragam. Pertama kali saya dapat pesanan yang order kayak lumayan banyak. Satu karyawan di Bang Jateng itu kan, jadi lumayan berapa hampir 100 mungkin kan, itu udah memacu, memberikan membangkitkan kembali semangat lagi. Terus akhirnya saya cepet-cepet beli lagi bahan, terus ini kita kerjakan ini kan. Tapi ya karena waktu itu kan kalau beli air kelas untuk fiksasi itu kan belum ada di Kudus. Saya pernah beli sudah hampir selesai itu prosesnya, saya beli di toko bangunan itu, ternyata HCl-nya itu kadarnya beda dengan yang saya butuhkan. Udah saya warnanya jadi blaus semuanya. Aduh, masih dapat ujian lagi gitu. Jadi saya yang ini, wah ini kalau pertama kali dapat pesanan nanti kualitasnya udah kayak gini, udah mending saya rugi tidak apa-apa. Terus aku bikin lagi dan dan alhamdulillah sih berjalannya waktu udah mulai semangat lagi, dan banyak mulai ada yang mengenal itu teman-teman media cetak, media elektronik kan supportnya luar biasa. Jadi ketika ada tayang secara nasional itu orang banyak akhirnya tahu cari gitu sih. Ternyata di Kudus masih ada gitu. Iya, itu Mas. Gitu ceritanya lumayan pilu. Kalau orang bilang biru gitu. Tapi karena karena ini kan kemauannya kuat, jadi ngerasa ya kalau awal sih mungkin kita juga putus asa, tapi ketika karena punya kemauan dan semangat tekad yang kuat itu ada aja untuk ini, ketika orang apresiasi atau apa itu langsung ibaratnya energinya langsung full. Kayak gini kan saya diundang ke Beta ini kan langsung energinya full lagi. Artinya titik bangkit ketika Mbak Yuli down tadi, titik terendah lah ibaratnya seperti itu. Berarti titik bangkitnya ketika ada pesanan mulai dari Bang Jateng itu lagi ya, mulai artinya. Seingat saya sih itu, terus juga ada dari Pemkab Kudus, juga dari PKK dulu ada pesen juga. Jadi itu awal-awal tapi saya ingat sih, jangan motif kapal kandas ya, nanti karirnya kandas. Gitu. Jadi itu motif ciptaan Mbak Yuli yang pertama atau gimana kapal kandas itu? Kalau di kapal kandas kan ada motif yang kunonya dan termasuk tokoh-tokoh dan buni dan tokoh-tokoh yang saya lihat yang dulu ada, kan saya pernah penelitian juga ada sudah pernah dibuat gitu ya. Yang dari etnis keturunan Tionghoa kan ada, saya pernah ketemu ahli warisnya masih ada nyimpan yang masih ada lilin malamnya itu dari orang tuanya juga bikin motif kapal kandas. Jadi kan saat itu ya mungkin tren booming tapi belum ada pencarian makna filosofinya kan gitu. Tapi kalau yang kontemporer modern, saya kan dulu saya stilasi dan saya ini saya temukan benar-benar saya karya kreasi sendiri yang saya daftarkan hak cipta itu yang benar-benar yang sudah saya stilasi, yang dengan unsur-unsur yang real murni dari yang sudah berbeda dengan yang tempo dulu. Karena kalau yang tempo dulu kan menghargai karya-karya yang sudah jadi kearifan lokalnya Kudus gitu. Sampai sekarang sudah ada berapa motif Mbak yang diciptakan Mbak? Kalau motif sih kan pengembangan itu kan sudah mungkin 100 lebih ya. 100 kan lebih. Dari Parijoto ada turunannya banyak, dari kategori klasik ada dari ukir gebyok, dari jadi yang kontemporer modern sampai yang klasik itu. Jadi tapi ya masih perlu ini, kalau ada yang perlu diangkat kearifan lokal pasti saya ini lagi masih perlu pengembangan terus. Dari sekian ratusan motif itu Mbak, itu ada yang tersulit atau yang paling berkesan untuk Mbak Yuli apa itu kira-kira? Kalau yang pertama kali booming itu kan
waktu dulu saya bikin klasik itu kan motifnya kayak pernah tak pakai ini kan beras tumpah ya, beras tumpah. Tapi beras tumpah seluruh Indonesia kan ada. Tapi saya tata dengan kayak ini ya, kayak berasnya itu kayak 3 dimensi itu. Terus akhirnya waktu awal-awal sih banyak kolektor dan ini yang ini dan sekarang sudah banyak yang bikin-bikin kayak yang saya pernah bikin itu. Jadi walaupun sudah umum ada tapi dengan konsep saya baru dan saya tambah mungkin merak namanya merak yang gede itu merak Cattleya saya namakan. Nah itu apa filosofinya karena ketika saya berdiskusi dengan yang pinter tentang batik ini kalau merak besar itu filosofinya ya dia penjaga keluarga ini karena akan menjaga anak-anaknya gitu. Kalau batik itu memang syarat filosofi itu yang terpenting daripada batik itu ya. Iya, itu dari dulu sih lebih ke arah ini sih lebih histori itu lebih seneng walaupun sekarang kontemporer kan untuk harus mengikuti tren. Tapi harus mungkin ada sisi sentuhan histori filosofinya gitu. Sampai sejauh ini apa yang kira-kira yang ingin Mbak Yuli wujudkan dan belum terwujud kira-kira sampai sejauh ini? Kalau sejauh ini sih kalau untuk dari diri saya sendiri sih mungkin suatu hari ada kayak museum batik yang saya mungkin dari hasil-hasil kayak kan saya bikin mungkin ada 2 lemari khusus itu karya-karya yang mungkin dari 1 tahun saya buat dari 1 tahun lebih itu sengaja nggak saya jual tapi saya simpan karena saya senang sendiri dan itu kadang kalau kolektor aku nggak tak keluarin karena suatu hari itu pengennya kayak dari museum nanti kan edukasi karena kebetulan sekarang juga anak-anak muda juga banyak penelitian skripsi di tempat saya itu bisa melihat proses perjalanan dari batik kuno yang sampai batik tingkat kerumitannya tinggi dan yang kontemporer. Tapi untuk sekarang kan era pandemi juga secara market penjualan kemarin sempat ini kan nggak ada mempengaruhi. Harapannya sih dari yang paling mengena itu dari lokalnya sendiri. Misalkan kebijakan wajib memakai batik tapi ada catatannya batik kudus. Tapi sampai sekarang belum, artinya belum dari Pemda sendiri belum mewajibkan untuk memakai batik khusus kudus lah gitu. Kalau memakai batik setahu saya sih ada ya, tapi mungkin kalau yang khusus kudusnya ini belum ada penekanan ke situ. Penekanan ke situ kayaknya belum ya. Nanti kan kalau langsung ini kalau dari dulu sih saya harapannya sih kan ini bukan ditenderkan. Kalau tender kan sekali langsung produksi massal besar, tapi kalau seperti kayak daerah-daerah lain apalagi Jepara dulu yang teman saya sahabat saya pelopor sana juga sering diskusi karena kebetulan saya sudah mulai agak banyak produknya beliau masih yang tema klasik gitu kan sekarang malah Jepara sudah diwajibkan untuk perdannya 2 hari kan kayaknya waktu kemarin terakhir saya lihat update dan itu kalau ada kebijakan penekanan khusus itu nanti orang akan mencari beberapa pengrajin kan tidak hanya satu dan akan bertumbuh dan keragaman itu akan bisa ini harapannya sih seperti itu. Yang penting batik daerah sendiri. Iya. Tidak harus dari pengrajin si A saja, tetapi juga harus beberapa dibolehkan. Nanti kan secara otomatis kan orang kan akan ini cocok ke ini kan jadi akan numbuh kembangkan beberapa ini dan batik. Itu pun kalau berapa ribu misalkan SKPD atau apa yang memakai batik kudus pengrajin pasti akan kewalahan untuk nggak usah promo-promo keluar pun untuk di lokalnya juga akan kalau menurut saya sih Mas kalau kita udah di usaha kalau modal itu mungkin urusan kesekian tapi untuk bagaimana kalau ada pesanan itu pasti kalau pikiran seorang entrepreneur itu wah mau gimana wes ini tuh nggak menjadi persoalan tapi yang menjadi persoalan kan kadang kalau apalagi yang pemula seperti saya itu kan masuk ke ini kan pemasarannya itu kan kalau ada permintaan pasti sudah kita mau 24 jam ini pun siap gitu kalau kerjaan ini. Ya harapannya artinya kedepannya mungkin Pemda bisa lebih
punya aturan atau perda lah istilahnya, perda yang mengharuskan pegawainya untuk memakai batik kudus lah khususnya. Karena apalagi memang sekarang perajin-perajin di desa itu kan semakin banyak ya, perajin batik di desa itu kan semakin tumbuh banyak dan punya motif kearifan lokal dari masing-masing desa kadang ya. Dan itu pun harus nanti kan ada syaratnya batik cap ataupun tulis, karena yang diakui UNESCO itu kan batik itu proses pembuat pelekatan lilin malam menggunakan lilin panas itu kan dari cap maupun tulis. Jadi kalau printing itu bukan batik, tapi tekstil bermotif batik. Saya kok jadi kepikiran ya pakai baju printing ini ya. Nah itu yang kita edukasi seperti itu Mas, karena kan kadang ini kan lebih murah kan, kenapa ini murah, tapi kadang konsumen itu belum tahu proses. Ini kan bisa kadang cap dibilang printing, padahal kalau cap itu kan prosesnya tetap handmade dan itu diakui UNESCO sebagai pelestarian karena prosesnya tetap ini. Nah itu yang kalau cap sama tulis itu akan menyerap banyak tenaga kerja dan kearifan lokalnya dan kita tetap harus Mas. Kan UNESCO waktu itu mengakui bahwa batik itu sebagai kearifan lokalnya Indonesia. Itu perjuangannya saya ngikutin dulu kan ya panjang, dan sahabat-sahabat saya yang untuk memasukkannya itu tidak mudah karena waktu itu kan persaingan untuk Malaysia mau mendaftarkan juga, apalagi dengan brandingnya di sana. Saya ke Malaysia aja udah batik truly Malaysia sini waktu itu belum ini kan sana sudah brandingnya kuat banget itu kan 10 tahun kan ada evaluasi. Jadi kalau pergerakan kalau masyarakat Indonesia sudah tidak ada kayak pelestarian yang batik tadi tulis ataupun cap, itu bisa dievaluasi yang negara lain yang mengajukan lagi yang lebih berkembang gitu. Tapi itu tuh waktu 2009 pengakuan UNESCO itu kan kayak ibaratnya itu nasionalisme memakai batik itu gila-gilaan, itu udah momentum. Hampir setiap orang memakai batik. Ini kan karena ini mau direbut Malaysia kan, jadi dari sini sih ini ya kita ini ya bikin isu lagi untuk mau direbut ini. Itu orang kayak nasionalisme memakai batik itu luar biasa. Dan sekarang sih anak-anak muda bagus sudah ini, tapi untuk kayak roh peningkatannya yang orang merasa banget saya menjaga memakai dan ini tidak sekuat yang tahun 2009 dulu. Tapi perkembangannya lumayan bagus Mbak ya, artinya orang-orang, artinya masyarakat memakai batik itu lumayan tinggi lah, lumayan banyak ya. Yang ini kan kebetulan saya dengan mendirikan asosiasi dengan 20 tokoh nasional, asosiasi pengrajin dan pengusaha batik Indonesia itu memang yang konsen untuk pelestarian batik yang benar-benar handmade, karena yang cap maupun tulis. Sebenarnya suami juga dari Makassar juga tokoh batik di sana juga dan satu asosiasi juga ini mulai konsumen ini kan lebih banyaknya yang anak-anak muda sekarang sudah mulai pakai dengan fashion yang lebih fashionable, tapi mayoritas yang banyak di pasar-pasar itu kan batik printing. Jadi itu yang kadang motif yang kita buat dengan proses 1 tahun di printing pasaran itu yang kadang ruhnya orang jadi ini yang saya masterpiece saya bikin 1 tahun ini nanti udah jadi ada printingnya itu perlu kesadaran. Boleh misalkan pakai printing, tapi harus ada kesadaran bahwa ini bukan batik, ini hanya tekstil yang beda dengan ini kan batik. Kadang kan kita bilang di batik Pekalongan lagi murah banget, hem aja bisa berapa, dari coba di Menara ada 25.000. Padahal kalau yang handmade bener-bener itu kan di belakangnya kan kita ada banyak ini Mas, ada tenaga kerja yang harus diperhatikan kesejahteraannya, ada kualitas bahan baku, ada ini semuanya kan kalau teredukasi kan jadi customer maklum lah dengan value nilai, karena prosesnya juga lama.
Ini gitu kalau ya. bicara batik kita pijat 7 hari 7 malam. Oh, enggak apa-apa. Selagi baterai kameranya masih siap, enggak apa-apa. Saya kasih kesempatan, Mbak. Kalau asosiasi yang Mbak Yuli tadi itu konsennya lebih ke apa? Edukasi tentang apa? Edukasi untuk anak-anak muda atau gimana? Semuanya sih Mas, kan kebetulan ini kan memang dulu guru-guru saya waktu satu asosiasi itu kan mereka tokoh-tokoh yang sudah berkecimpung dan tokoh nasional yang mempengaruhi dunia batik dan termasuk orang-orang yang mendaftarkan ke UNESCO dan ada akademisi, ada pengusaha-pengusaha yang udah sukses. Ketuanya Pak Dr. Komarudin Kudia kan kalau di Bandung bisa buka ininya juga kiprahnya luar biasa, banyak bikin buku. Nah, konsennya sih kan ini kayak di masa pandemi kemarin kita bikin penjualan para pengrajin kecil yang dampaknya luar biasa banyak yang berhenti kemarin. Ada kita terus langsung kita donasikan sebagian untuk pengrajin ini dan untuk edukasi proses bagaimana ini motif, corak, ragam hias dan lain-lainnya sering, dan kita bikin webinar dan untuk saat ini. Dan kalau kemarin misalkan kita mengembangkan memberikan penghargaan ke Pamekasan itu kota batik terbesar batik tulis itu ada di Pamekasan, kita berikan kemarin dan kerjasama dengan Kementerian Perindustrian juga. Jadi masih rutin, dan sekarang juga bikin Wastra ID untuk pemasaran batik yang benar-benar real batik. Jadi sekarang kan kalau di marketplace kan ini ya Mas, orang kan kita nggak teredukasi ini batik printing, batik apa, yang penting kan coraknya bagus ini kan ini. Nah ini kita bikin Wastra ID itu juga untuk yang konsen tentang batik-batik yang benar-benar asli batik itu. Jadi kepedulian dari teman-teman ini 20 tokoh batik nasional ini untuk, dan alhamdulillah salah satunya saya ikut pendirinya yang paling junior. Paling junior ya. Dan ketemu jodohnya di asosiasi batik ini Mas. Itu ceritanya Mas. Ini malah personal. Iya. Sarannya untuk pengrajin-pengrajin batik pemula apa Pak? Kalau untuk batik pemula ini memang untuk proses membatik ini butuh ketelatenan, keuletan, dan karyanya juga tidak langsung, mungkin kalau kita sebatik ini langsung sempurna terus langsung kejual ini kan banyak. Aku kan pernah ini bikin dengan desa saya itu kan kita ada pelatihan 100 warga itu karena mungkin difasilitasi kan difasilitasi total, dan itu kan desa vokasi kemarin dari 4 bulan itu ibu rumah tangga yang di sekitar di 4 di tempat saya belajar membatik, dan dari sekian banyak yang saya lihat karena mungkin kan dapat fasilitas kan tidak ada greget untuk ininya kan, jadi lebih berpikirnya itu saya jadi pengusaha, jadi kan tidak memulai dari yang nyanting sendiri, menguasai warna sendiri, dan harus ini kan ada misalkan mengangkat kearifan lokal pun punya ciri khas sendiri. Mungkin kan kalau sekarang sudah saya angkat parijoto atau apa, kalau pengen berbeda kan harus punya something yang anan ini. Nah itu ATM ya bisa amati tiru, tapi jangan sampai sama gitu. Dan tapi memang sekarang karena mungkin kudus kan termasuk ini ya Mas, kita nyari tenaga kerja aja susahnya minta ampun lah gitu. Kadang kan banyak yang di pabrik. Nah itu banyak sekali kendala yang di tempat saya itu kan, kalau selain menikah dapat orang jauh kan akhirnya gitu, jadi didik dari nol lagi. Dan kadang ada yang sudah nyaman disuruh orang tuanya ke pabrik karena prestis, pakai sepatu, pakai ini baju yang keren gitu, dan seragam. Nah itu memang beda dengan kultur ketika saya berkeliling ke beberapa daerah kan, kayak di Madura, di Lasem, di ini kan masih banyak yang karena mungkin eranya belum banyak pabrik. Jadi eranya mungkin sudah agak jauh beda. Kalau di Kudus kan ini baratnya pabrik di mana-mana. Pabrik di mana-mana, di kampung aja banyak pabrik. Banyak pabrik. Oke, katanya dalam waktu dekat nih Mbak, sudah mempersiapkan motif terbaru atau enggak? Kalau saat ini sih saya pengembangan plan di luar daerah. Kan saya harus meneliti. Ini kemarin juga saya Maluku ini baru masih
saya bantu support untuk konsep-konsep kan karena memang pemula di sana. Kemarin saya diundang ngajar di sana tapi udah mau berangkat karena pandemi. Jadi kan orang luar daerah susah untuk ini kita ini masih suasana ini dan untuk Kudus pasti tiap hari saya explore walaupun mungkin dengan kearifan yang sama tapi mungkin ada turunannya jadi 10 atau berapa turunan yang berbeda gitu. Oke. Katanya ini Mbak mau ada kejutan untuk motif terbaru untuk bertemakan jurnalistik Pak. Oh, dengar saya kayak gitu. Sudah ada Mas. Sudah ada ini. Sudah ada ini. Ini launchingnya kapan? Pas saya di PS Nasional ya. Wah siap-siap tanggal berapa ini Mas? Ya, ini ditunggu apa aja. Bulan apa ya? Siap. Sudah jadi ya? Udah coraknya ada yang melambangkan apa ini kan. Terkait jurnalistik ya. Iya. Pokoknya kita tunggu ini kayaknya keren ini. Iya sih. Apalagi nanti saya yang pakai. Tambah ini ya fan-nya tambah banyak ya Mas. Ini semakin nanti Cak Kolis bisa ini fan-nya langsung cinta batik Kudus. Cinta batik Kudus. Mudah-mudahan Mbak bisa seperti itu. Amin. Sudah berapa jam ya? Sudah 3 jam. Oh 1 jam. Oke Mbak, sudah 1 jam karena waktu Mbak. Saya tuh kalau sudah digini-gini kan udah 1 jam gitu. Iya padahal ini ya, saya serasa kalau cerita batik itu baru 2 menit ini. Iya. Nanti kita jumpa di lain waktu Mbak. Kita ngobrol-ngobrol lagi. Kita bikin seri ya Mas ya. Kita bikin batik berseri Mbak. Oke. Siap. Terima kasih Mbak Yuli atas kehadirannya di Zona Merah. Mudah-mudahan kehadiran Mbak Yuli ini bisa memberikan semangat yang tinggi kepada pengrajin-pengrajin batik lah khususnya. Bisa memberikan edukasi kepada masyarakat tentang batik, bagaimana sih batik yang sesungguhnya batik itu seperti apa. Dan mudah-mudahan batik Kudus juga bangkit dan maju. Dan bisa dikenal semakin banyak orang dan banyak yang memakainya. Tidak hanya di Kudus saja tetapi di nasional, internasional. Mudah-mudahan dari Pemda juga memberikan support yang tinggi terhadap batik Kudus ya. Sehingga banyak perajin-perajin nanti yang tumbuh berkembang dengan baik lah di Kudus ya. Amin. Terima kasih sekali lagi Mbak Yuli atas kehadirannya dan mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat, bisa memberikan inspirasi kepada teman-teman semua yang nonton Zona Merah. Terima kasih.